Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke. Dialog Interaktif. Sekitar 2 minggu lalu ada temuan kasus polio itu. Itu sekitar 2 minggu yang lalu ada temuan. Iya. Sebenarnya yang ditemukan bukan hanya 1, tapi dugaannya 3 gitu. Oke. Lalu kemudian dilakukan observasi oleh tim dari Dinas Kesehatan. Dilaporkan bahwa memang ada temuan benar, ada kasus 1 yang dipastikan polio gitu. Lalu dilaporkan ke tingkat provinsi untuk diambil langkah-langkah yang perlu. Mungkin sesudah itu 1 minggu kemudian saya keluar dari Asmat. Dan seminggu lalu saya dapat laporan statusnya ditingkatkan menjadi KLB untuk ini, penanganan polio di kabupaten itu. Sejauh ini saya memang belum mendapatkan laporan pasti tentang itu. Tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh wartawan RRI tadi benar bahwa memang ada temuan satu kasus itu. Yang 2 itu tidak kayaknya. Oke. Yang 1 dipastikan iya. Berarti yang 1 dipastikan positif ya, Pak? Ya, betul. Iya. Tim dari Dinas Kesehatan sudah langsung mengambil langkah-langkah yang perlu dan sebagian tim juga sudah melakukan survei, sudah ditugaskan untuk melakukan survei, memantau untuk mengecek apakah ada penyebaran lebih dari kasus yang ditemukan itu. Tetapi sampai sejauh ini memang belum ditemukan adanya peningkatan kasus. Gitu. Memang untuk sumber air minum, kebanyakan itu masyarakat mengandalkan air hujan. Gitu. Tetapi di beberapa kawasan perkampungan, di pedalaman-pedalaman, sumber air minum memang diambil dari air tanah. Tetapi itulah yang tadi disampaikan bahwa terkadang juga masyarakat tidak minum air yang misalnya sudah dimasak dulu, kadang minum air mentah seperti itu. Itu memang berisiko. Gitu. Tetapi sejauh ini sampai dengan hari ini saya diwawancarai belum ada laporan adanya peningkatan kasus. Sudah dilakukan survei dan ditangani. Kita berharap supaya ke depan kita mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan tingkat provinsi untuk melakukan intervensi dan melakukan survei lebih menyeluruh di daerah kita untuk memastikan bahwa tidak ada penyebaran atau peningkatan kasus polio di Kabupaten Asmat. Begitu. Kalau sumber air tetap saja kita mengandalkan sumber air ini ya, sumber air hujan. Dan dalam sepekan terakhir memang curah hujan cukup bagus di Asmat gitu. Tetapi kita juga sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR untuk membangun embung-embung penampung air yang tersebar di ibu kota kabupaten maupun juga di beberapa distrik sudah dibangun itu besar-besaran, cukup untuk menampung air bersih sekitar 10.000 sampai 20.000 liter ya. Dan itu diperkirakan kalau terjadi musim kemarau bisa bertahan 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Oke, baik. Sejauh ini upaya-upaya yang lebih teknis tidak ada karena memang kita belum menemukan misalnya sumber air tanah yang layak untuk dikonsumsi. Sudah beberapa kali dilakukan survei dengan melibatkan tim dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang belum kita temukan. Sudah ditemukan misalnya di ibu kota kabupaten ditemukan sumber air tanah, tetapi memang mengandung tingkat belerang yang sangat tinggi, sehingga sampai sekarang dianggap tidak layak untuk dijadikan sumber air minum untuk masyarakat. Kita punya puskesmas paling terjauh itu misalnya puskesmas di Kolf Praksa. Tahun ini kita sudah bangun dengan sangat bagus dengan penempatan tenaga-tenaga sudah sejak beberapa tahun lalu. Tenaga-tenaga kita cukup banyak di sana dan setiap 2 minggu sekali paling tidak
1 bulan 2 kali. Itu mereka melakukan apa yang disebut pusling, puskesmas keliling. Mereka masuk ke kampung-kampung di dalam wilayah pelayanan itu untuk memberikan upaya pengobatan, penyuluhan, dan sebagainya. Iya Pak. Termasuk juga di puskesmas-puskesmas yang misalnya yang dekat dengan perbatasan daerah pegunungan seperti puskesmas Suru-Suru, itu pelayanan terus jalan. SDM kita cukup. Perawat, tenaga kesehatan kita cukup. Yang mungkin akan sedikit menjadi kendala kita itu soal mobilitas. Karena wilayah kabupaten yang begitu luas dan jangkauan ke kampung-kampung terjauh di pedalaman itu semuanya menggunakan transportasi air. Iya. Nah, transportasi air ini problemnya adalah kita membutuhkan penggunaan BBM yang sangat tinggi. Sementara terkadang di saat ini misalnya stok BBM cukup terbatas di beberapa pangkalan-pangkalan yang ada. Karena itu memang kita membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk ya bersama-sama mendorong misalnya meminta kepada Pertamina meningkatkan kuota kapasitas BBM supaya program ini bisa segera disukseskan gitu. Kalau soal tenaga kita cukup tersedia. Kalau dari kita kabupaten, kita bisa mencapai target untuk imunisasi itu kurang dari 3 bulan bisa. Maksimal 3 bulan, semua daerah bisa dijangkau. Hanya problemnya itu, dukungan untuk mobilitas tenaga kesehatan kita itu yang perlu kita lakukan. Oke. Ini ya, kalau untuk dukungan mobilitas itu kita melibatkan misalnya DPKAD ya, untuk memberikan dukungan yang semestinya. Tapi untuk tenaga, dinas sosial, dinas pendidikan perempuan dan anak itu dilibatkan semua. Oke. Ya. Iya, baik. Bahkan dinas pendidikan pun dilibatkan agar ini ya, tenaga-tenaga mereka di sekolah-sekolah itu juga bisa di guru-guru, tenaga kependidikan di sekolah-sekolah bisa juga dilibatkan dalam upaya ini, pemberian vaksin polio. Koordinasi dilakukan antara seluruh pemangku kepentingan dari dinas kesehatan, melalui kepala distrik, ke sekolah-sekolah, ke puskesmas, dan kepala-kepala kampung mensosialisasikan ini seluruhnya untuk anak-anak yang belum divaksin, harus diberi vaksin itu disosialisasikan. Dan sejauh yang saya tahu, kalau hanya yang kami tahu di lapangan, kalau pemberian vaksinnya diteteskan ke mulut, itu anak-anak cenderung tidak takut. Gitu. Mereka biasanya kalau misalnya disuntik ya, Pak? itu harus disuntik ya, diinjeksi. Gitu. Kalau yang ditetes saja mereka malah senang-senang aja gitu. Kirain dikasih permen ya, Pak? Iya, anak-anak kecil biasanya kadang untuk dibujuk, dikasih permen, ya senanglah mereka. Oke. Apakah dari unsur masyarakat ataupun mungkin agama dan juga tokoh-tokoh adat yang ada dilibatkan juga untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat yang ada? Seluruhnya dilibatkan. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dilibatkan. Justru peran mereka sangat sentral dalam upaya sosialisasi seperti begini. Gitu. Mereka memberikan peran dan kontribusi yang sangat aktif pemerintah dalam menyelesaikan upaya pemberian vaksinasi kepada anak-anak. Sampaikan benar koreksi, kami tidak terkendala alat transportasi. Siap. Alat transportasi kami cukup, gitu. Tenaga kami di lapangan cukup sebenarnya. Dan kami memang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dengan pemerintah menyukseskan program ini. Yang kami kurang itu ketersediaan BBM untuk memobilisasi tenaga-tenaga kita untuk sampai ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di kampung-kampung. Karena itu kita hanya minta dukungan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk memastikan, mengkoordinasikan kepada pihak Pertamina, memastikan bahwa kuota BBM itu tersedia cukup untuk menunjang program ini. Yang kedua, untuk pemetaan sejauh ini tenaga tim kita yang kita bentuk untuk menangani KLB ini terus melakukan pemetaan di lapangan
dengan pengambilan data, dan kita harapkan akhir bulan ini pemetaannya selesai, data-data pasti lengkap, kita nanti punya, dan itu bisa segera bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan tindak lanjut upaya pemberian vaksin kepada anak-anak ini. Yang terakhir sebagai closing statement, kami memang membutuhkan dukungan, sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi supaya upaya pemberian vaksin polio kepada anak-anak di Kabupaten Asmat ini bisa sukses. Tentu kami bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan, sangat membutuhkan dukungan agar program ini bisa sukses dan kita ke depan kita tidak lagi menemukan kasus seperti ini. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Dialog Interaktif. Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke.